Lukeran kini sudah memasuki ruang kendali kapal Jia Yuanhao. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengaktifkan meriam utama kapal tersebut. Di atas kapal perang, sebuah benda besar menyerupai kristal merah, bagaikan terpasang permanen di badan kapal. Bentuknya poligonal, dari jauh tampak seperti permata rubi raksasa. Namun, seiring dengan inti reaktor Jia Yuanhao yang mulai mengumpulkan energi, gelombang demi gelombang energi mengerikan segera mengalir menuju kristal meriam itu. Cahaya merah berputar deras. Medan energi yang terlalu kuat membuat cahaya di sekitarnya tampak terdistorsi parah. Mereka bukan peradaban yang lebih rendah? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak senjata mengerikan? Bang Mu tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak. Ini sepenuhnya berbeda dari informasi yang ada. Mereka tidak pernah benar-benar memandang tingkat teknologi manusia. Dalam mata mereka, manusia hanyalah sekelompok pribumi yang rendah. Ini bukan karena arogansi, tetapi fakta yang mereka lihat sendiri. Baru setahun yang lalu, pasukan mereka menyerbu wilayah Huaxu dan membantai manusia seperti membantai semut. Jika bukan karena campur tangan ras naga Qinling, Huaxu saat itu pasti sudah musnah. Tapi, baru lebih dari 1 tahun. Mengapa pihak lawan tampaknya telah berevolusi puluhan ribu tahun dengan peningkatan tingkat senjata yang tidak terduga? Saat itu, krisis tidak hanya datang dari pasukan gabungan manusia di luar kota. Di dalam kota Kekaisaran Uluan, karena ledakan yang terus-menerus, kekacauan telah melanda. Zuyu diam-diam muncul di jalanan, melihat api pertempuran yang membakar di mana-mana. Di matanya, api itu tampak semakin terang. Dia tertegun sejenak, lalu senyuman seperti iblis muncul di wajahnya. Dia sudah lama tidak tersenyum seperti itu. Indahnya. Kalau begitu, mari kita mulai berburu. Dalam dunia yang kacau ini, dia mulai beraksi tanpa ragu. Kali ini, dia mengingat kata-kata yang pernah dikatakan Zhang Yi kepadanya. Tidak ada satupun orang dari Kekaisaran Uluan yang tidak bisa dibunuh, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati antar spesies. Jadi, dia bagai malaikat maut berwarna hitam, tanpa belas kasihan mulai memburu setiap manusia kadal yang memiliki kualitas spiritual tingkat tinggi. Selama proses ini, kabut hitam dalam jumlah besar menyebar dari tubuhnya. Ini adalah kemampuan Jenderal Kadal berbaju perak, Kabut Bedesga. Kabut dengan tingkat korosi tinggi yang bisa mengubah semua makhluk hidup menjadi tumbuhan. Kabut pekat ini bercampur dengan asap tebal dari kota yang terbakar. Tidak mungkin terdeteksi. Setiap manusia kadal yang menyentuh kabut itu akan cepat berubah menjadi kayu. Mereka berteriak panik, menyaksikan tubuh mereka mengayu. Ketika mereka sepenuhnya berubah menjadi manusia kayu, bunga-bunga indah akan mekar dari kayu itu, dan dari putiknya akan menyembur lebih banyak kabut. Tidak perlu ragu, dengan terang-terangan, tanpa pandang bulu, dia menuai nyawa semua manusia kadal. Sama seperti Bedesga dan yang lainnya, yang membantai manusia di berbagai distrik di Huaxu saat itu. Di Kekaisaran Uluan, 200 lebih menara energi raksasa yang menyediakan daya untuk tirai besi langit yang besar. Penjaga di sini sangat ketat, dan energi yang dapat dihasilkan ratusan kali lebih banyak daripada reaktor nuklir yang dibuat dengan teknologi manusia saat ini. Ini adalah puncak teknologi Kekaisaran Uluan, dan siapapun yang ingin menyusup KE sini harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, meskipun tempat ini sulit disusupi, jalur transmisi energinya yang panjang tidak bisa dijaga ketat. Pada hari-hari biasa, mereka sengaja menandai area tempat jalur pipa ini lewat sebagai jalur militer untuk menghindari sentuhan yang tidak disengaja oleh manusia kadal biasa. Namun, hal-hal ini justru menjadi petunjuk jalan, memungkinkan orang lain menganalisis dengan jelas rute jalur transmisi energi. Zhang Yi sudah mencari tahu semua ini saat dia datang terakhir kali. Sementara itu, di bawah tanah, seekor kucing besar yang telah dihormati sebagai raja oleh para makhluk penggali, memimpin sekelompok besar makhluk penggali untuk menghancurkan semua jalur transmisi energi. Makhluk-makhluk ini, yang hampir tidak memiliki kekuatan bertarung selain taring dan cakar tajam mereka, bahkan bisa merusak berlian. Oleh karena itu, bahkan jalur transmisi energi yang terbuat dari bahan khusus pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka menghancurkan dengan cakar dan menggerogoti dengan gigi. Segera,
pusat kendali tirai besi Kekaisaran Uluan menemukan bahwa ada puluhan jalur transmisi energi di kota yang bermasalah. Mereka seperti sungai yang dibendung dan tidak bisa mengalirkan energi dengan normal. Apa yang terjadi? Pejabat yang bertanggung jawab merasa sekujur tubuhnya merinding. Keringat dingin menetes di dahinya. Menurut peta, setidaknya 1/5 dari jalur pipa bermasalah. Ini adalah masa perang. Ini masalah yang fatal. Apakah ini dampak dari ledakan sebelumnya? Tidak, ini tidak mungkin. Semua jalur pipa terkubur lebih dari 1.000 meter di bawah tanah. Bahkan ledakan yang sangat besar pun tidak bisa memengaruhi transmisi energi. Dan juga, ada puluhan tempat yang bermasalah secara bersamaan. Pejabat itu dengan kuat memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Mungkinkah pasukan Zeni musuh telah menyusup KE dalam Kekaisaran Uluan kita? Tidak ada yang bisa memberinya jawaban, karena hal ini terdengar terlalu aneh. Kekaisaran Uluan memiliki sistem pertahanan yang sangat lengkap. Sistem mata langit bisa memantau semua yang terjadi di seluruh kekaisaran. Bagaimana mungkin ada pasukan Zeni yang besar menyusup tanpa suara, dan pada saat perang pecah, mereka secara bersamaan menyerang banyak jalur transmisi energi mereka? Cari, segera temukan tempat-tempat itu, dan perbaiki. Transmisi energi tidak boleh ada masalah. Pejabat itu mengeluarkan perintah, namun wajah bawahan mereka dipenuhi dengan kesulitan. Sekarang di luar kacau balau, kami di sini juga terpengaruh. Benar-benar tidak bisa membagi pasukan untuk pergi ke tempat-tempat itu untuk perbaikan. Meskipun lembaga energi adalah departemen yang sangat penting dalam kekaisaran, personel yang bekerja di dalamnya adalah tenaga teknis. Jika terjadi sesuatu pada hari biasa, tidak ada masalah bagi mereka untuk pergi memperbaikinya. Tapi sekarang, jika musuh menyerang, mereka harus melalui pertempuran terlebih dahulu sebelum bisa melakukan perbaikan. Itu bukan lagi tugas mereka, karena tidak ada yang mau mati sia-sia. Pejabat Departemen Energi menggaruk-garuk kepalanya dengan kuat dan segera memutuskan untuk segera menghubungi Departemen Militer, meminta mereka mengirim pasukan untuk membantu. Namun, komunikasi baru tersambung setelah waktu yang lama, karena saat itu semua tempat sedang menghubungi Departemen Militer. Departemen Energi memang penting, tetapi Departemen Industri Pertahanan juga sama pentingnya, karena di dalamnya terdapat banyak rahasia industri militer kekaisaran. Departemen Informasi juga penting. Jika Departemen Informasi direbut dan musuh menguasai seluruh jaringan informasi Kekaisaran Uluan, maka seluruh kekaisaran akan segera lumpuh. Dan semua departemen ini meminta Departemen Militer untuk menyediakan pasukan untuk perlindungan mereka. Sebagai contoh, Departemen Energi, kepentingannya pasti harus berada di belakang Departemen Manajemen Tirai Besi Langit. Untuk sementara, karena berbagai penundaan administratif, kekacauan terjadi di dalam Kekaisaran Uluan. Namun, laju perang tidak akan berhenti karena urusan internal mereka. Ketika 3 kapal perang super itu muncul di luar distrik timur, tekanan besar juga datang bersamaan dengan 3 meriam utamanya. Hancurkan itu! Suara Lukeran dipenuhi dengan kegembiraan dan sensasi menghancurkan benteng musuh. Dia pun mengeluarkan perintah untuk menembak. 3 buah kapal perang super hampir menghabiskan seluruh cadangan militer negara Huaxu. Lukeran awalnya berpikir 2 kapal perang super saja sudah cukup untuk menembus pertahanan Kekaisaran Wuluan dengan stabil. Namun, demi keamanan, Zhang Yi berjalan melintasi seluruh negara Huaxu, bahkan sengaja pergi ke dasar laut untuk menemui Raja Emas dari Kerajaan Biru Tua. Tujuannya hanya untuk meminta lebih banyak biji logam. Bahan kapal perang super ini mengumpulkan semua kapal induk dan kapal perang yang tidak terpakai dari seluruh negara Huaxu, serta berbagai jenis baju besi dari era lama. Konsumsi yang sangat besar ini bertujuan untuk meledakkan benteng Kekaisaran Wuluan yang tidak bisa dihancurkan dalam sekali serangan saat pertempuran pengepungan hari ini. 3 meriam utama secara bersamaan membombardir salah satu titik di tirai besi langit. 3 kali kekuatan akhirnya membuat tirai besi raksasa itu pecah. Meskipun energi dapat diangkut dengan kecepatan tercepat dari berbagai bagian seluruh tirai besi langit, pertama, saat ini ada kekosongan dalam transportasi energi. Kedua,
Kekuatan ledakan terpusat dari 3 kapal perang super terlalu mengerikan. Seolah-olah semua orang mendengar suara retak kerak di telinga mereka. ETU adalah halusinasi pendengaran, tetapi di atas tirai besi langit biru raksasa itu, benar-benar ada celah yang terbuka selebar beberapa ratus meter. Di sepanjang celah, banyak retakan menyebar KE segala arah. Dan sebagian besar tembok kota di depan celah langsung runtuh. Sisa energi berkumpul menjadi pilar cahaya merah raksasa yang langsung menyerang kota timur. Tembok kota langsung hancur, menjadi serpihan yang beterbangan. Tidak peduli seberapa kuatnya baja, semen, atau beton. Di depan 3 meriam utama kapal perang super, semuanya tampak seperti debu yang menumpuk dan mudah hancur saat disentuh. Energi yang menyebar juga menghancurkan segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer di depan. Mata Bang Mu dan lain menyipit. Adegan yang paling tidak mereka inginkan ternyata masih terjadi. Di sisi pasukan aliansi negara Huaxu, setelah melihat pemandangan ini, setiap orang berteriak kegirangan seperti binatang buas. Kemarahan yang telah lama terpendam di hati mereka akhirnya bisa dilampiaskan. Dulu, ketika mereka menghadapi Kekaisaran Wuluan yang memiliki peradaban yang lebih tinggi, mereka hanya bisa pasrah. Dan para jenderal berbaju perak yang memimpin sekelompok prajurit berbaju hijau masuk KE kota, membantai tanpa pandang bulu. Hari ini, situasinya berbalik, mereka menjadi pihak yang menyerang dan harus dengan kejam menghancurkan garis pertahanan lawan, serta segala yang mereka miliki. Setiap prajurit menggerakkan tangan mereka, menunggu untuk menyerbu KE depan. Namun, sebelum mendapatkan perintah dari Yang Xinxin, semua orang tetap di posisi masing-masing. Ini adalah pasukan yang disiplin. Bahkan, prajurit dengan pangkat terendah adalah pasukan elit, setingkat komandan dari berbagai distrik. Jadi tentu saja mereka tidak akan bertindak gegabah. Yang Xinxin memanfaatkan momen ini dan segera mengeluarkan perintah perang. Robek garis pertahanan mereka. Masuk! Tidak ada yang boleh ditinggalkan di sepanjang jalan. 12 unit makhluk mekanis super besar bergerak. Gerakan mereka tidak bisa dibilang cepat, tetapi setiap kali melangkah, mereka dapat menempuh jarak beberapa ratus meter. Dengan mereka sebagai perisai, di belakang mereka terdengar suara getaran bumi yang besar dan bergemuruh. 12 unit makhluk mekanis super besar hanyalah perisai dan garda depan, dan di belakang mereka ada 50.000 unit makhluk mekanis tipe tempur. Model tipe tempur murni ini tidak sebanding dengan para prajurit teknik dari dulu. Tujuan keberadaan mereka adalah pertempuran dan pembantaian. Yang Xinxin memerintahkan prajurit manusia untuk tetap di posisi terlebih dahulu, menunggu pasukan mekanis membuka celah, barulah mereka menyerbu KE dalam kota. Kata-kata Zhang Yi terukir di hati Yang Xinxin. Jika makhluk mekanis rusak, mereka bisa dibuat lagi. Tetapi jika prajurit elite ini mati, itu tidak bisa diganti dalam waktu singkat dan akan menjadi kerugian bagi seluruh negara Huaxu. Berpusat pada manusia, mengurangi kematian sebanyak mungkin. Inilah yang ditetapkan oleh Zhang Yi. Tentu saja, ia tidak akan menunda kesempatan perang hanya untuk mengurangi korban, karena kemenangan dalam perang adalah prioritas utama. Dengan 12 unit makhluk mekanis super besar yang memegang perisai energi di depan, 50.000 unit makhluk mekanis menyerbu KE depan seperti anjing gila. Mereka membawa senjata laser dan meriam laser yang tak terhitung. Jumlahnya melintasi celah besar itu seperti hujan meteor, menembak KE dalam kota dengan gila-gilaan. Pertahankan garis pertahanan, bahkan jika harus mati, jangan biarkan mereka masuk KE dalam kota. Bang Mu berteriak marah. Ia bergegas KE depan, baju besi peraknya berkilauan, dan kehadirannya membuat banyak prajurit yang ketakutan menemukan pegangan. Bang Mu berdiri di depan celah, matanya menatap makhluk-makhluk mekanis yang menyerbu seperti anjing gila. Seperti gelombang binatang buas yang mengerikan, pasukan makhluk mekanis yang tidak takut mati. Siapa yang tidak takut? Tetapi pada saat ini, Bang Mu tahu, ia tidak punya jalan untuk mundur. Jika ia mundur, Kekaisaran Wuluan akan tamat. Bang Mu menatap pasukan mekanis. Tiba-tiba kedua tangannya menekan tanah. Gelombang tak terlihat menyebar dengan cepat menggunakan tanah sebagai medium.
Pasukan mekanis yang memegang perisai energi sama sekali tidak peduli dengan berbagai serangan kemampuan dan senjata laser di depan. Bahkan meriam utama energi laser raksasa di atas tembok paling-paling hanya memperlambat langkah mereka. Perlu diketahui, klan Changyuan sangat bangga dengan teknologi mereka. Bahkan Zhang Yi yang setingkat uskup pada awalnya merasa pusing saat pertama kali menghadapi perisai energi dari benda-benda ini. Apalagi manusia berkemampuan dan senjata teknologi dari Kekaisaran Wuluan yang sepele. Namun, kemampuan Bang Mu segera terlihat. Ia melewati perisai energi yang tebal seperti tembok, dan pada saat berikutnya, tanah di bawah kaki pasukan mekanis mengalami ledakan hebat, gelombang kejut yang kuat menghantam tubuh mereka. Titik ledakan berada di tengah formasi pertempuran, beberapa ratus unit makhluk mekanis terlempar KE udara hingga ketinggian 1000 meter. Bomber Maniac. Bang Mu, kemampuannya adalah mengubah semua materi yang ia sentuh menjadi bom dengan kekuatan mengerikan. Dan kekuatan ini dapat menggunakan materi sebagai medium. Bang Mu langsung mengubah tanah di bawah kaki pasukan mekanis menjadi bahan peledak berenergi tinggi, melewati perisai energi dan menyelesaikan serangan. Serangan ini langsung menghancurkan belasan unit makhluk mekanis yang berada di pusat. Tetapi bagi seluruh pasukan mekanis, itu hanyalah kerugian yang tidak signifikan dan tidak dapat menghentikan mereka untuk maju. Namun, tindakan Bang Mu membangkitkan semangat para prajurit. Mereka dengan berani mengambil senjata dan mulai melawan pasukan aliansi negara Huaxu. Bang Mu berkata dengan suara rendah, "Aktifkan garis pertahanan kedua." Seiring dengan perintahnya, terdengar suara gemuruh dari atas tembok kota. Boom! 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 Tembok kota membuka pintu-pintu raksasa, dan pada saat berikutnya, pasukan aliansi negara Huaxu melihat sekelompok lipan raksasa merayap naik KE atas tembok. Itu adalah unit demi unit monster mekanis raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, permukaannya berkilauan, seperti besi hitam dengan kilau dingin. Terlihat seperti lipan, dan juga seperti cacing tanah raksasa, dengan panjang lebih dari 200 meter, merayap di atas tembok kota. Kepalanya berbentuk spiral, seperti bor listrik. Peradaban Kekaisaran Wuluan yang sangat maju secara alami tidak hanya mengandalkan makhluk hidup sebagai garis depan. Mereka juga memiliki binatang tempur mekanik mereka sendiri. Binatang mekanik berbentuk kelabang ini dapat bergerak cepat di bawah tanah, bahkan menembus bumi secara tersembunyi. Sebagai tindakan darurat yang paling penting setelah tirai besi langit ditembus, mereka pun beraksi. Kepala binatang tempur raksasa ini dipenuhi dengan mata hijau zamrud yang lebat, yang merupakan perangkat pemancar senjata laser dan alat pengintai jangkauan luas. Mereka merayap keluar dari sepanjang tembok kota dalam jumlah yang sangat banyak dan memblokir celah yang ada. Sinar laser menghujani seperti badai. Binatang kelabang tempur dan makhluk mekanik saling berhadapan dari jarak jauh, dan yang pertama memulai hujan energi jarak jauh. Karena keduanya adalah mesin, mereka tidak takut mati. Energi yang menghujani seperti badai menghancurkan banyak unit dari kedua belah pihak. Namun, dengan cepat, makhluk-makhluk mekanik itu menyerbu KE bawah tembok kota dengan kecepatan sangat tinggi. Kehilangan beberapa ribu unit makhluk mekanik bukanlah apa-apa. Selama mereka bisa melewati garis pertahanan ini, mereka bisa menghancurkan segalanya sesuka hati. Apalagi di belakang mereka, ada 12 unit makhluk mekanik super besar yang menakutkan, serta 3 kapal perang bersenjata super. Cahaya mencemari area tembok kota, yang panjangnya beberapa ratus kilometer. Berbagai senjata laser saling menghancurkan seperti kembang api yang mekar. Reaksi energi itu membuat orang-orang bergidik ketakutan. Bahkan para prajurit manusia di belakang, yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika mereka tadi ikut menyerbu bersama pasukan mekanik, mereka mungkin akan segera tewas di medan perang. Para orang aneh dari 6 distrik yang melihat pemandangan di depan mereka memiliki pikiran yang sangat aneh di hati mereka. Jika 6 distrik digabungkan, mereka mungkin tidak cukup untuk melawan tim Zhang Yi. Tentu saja, mereka juga menyumbangkan banyak energi. Namun, teknologi dan senjata yang paling penting berasal dari tim Zhang Yi. Makhluk mekanik tempur raksasa menyerbu KE bawah tembok kota dengan suara bergemuruh.
seekor binatang tempur kelabang mekanik yang besar dan panjang jatuh dengan keras dari atas tembok kota dan langsung menyemburkan berkas cahaya energi hijau. KE arahnya. Makhluk mekanik itu membuka perisai energinya untuk menahan serangan tersebut. Namun, dalam sekejap, kedua belah pihak sudah memasuki tahap pertempuran jarak dekat. Di mana-mana terdengar suara mesin yang hancur, suara baja yang patah, dan suara krek-krek yang memekakkan telinga. Pemandangan pertempuran antara makhluk mekanik dan binatang tempur yang tidak takut mati ini sangat brutal. Oli mesin hijau mengalir seperti darah, membasahi seluruh medan perang di bawah tembok kota. Celah di tirai besi langit dengan cepat diperbaiki, hanya bisa mengisi kekosongan secara perlahan. Namun, makhluk mekanik super besar yang mendekat secara perlahan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Mereka terus-menerus menggunakan meriam utama mereka untuk membombardir agar celah itu tidak dapat pulih. Lukeran tidak menggunakan meriam utama dari 3 kapal perang super dengan mudah. Karena benda ini menghabiskan energi yang terlalu besar, ia harus menyimpannya untuk saat-saat kritis. Jika perlu, 3 kapal perang ini dapat masuk KE Kekaisaran Wuluan, dan hanya dengan tubuh mereka yang besar dan kokoh, mereka dapat menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan. Pertempuran tidak berlangsung terlalu lama. Pasukan koalisi Huaxu sudah mendapatkan keunggulan mutlak. Lagi pula, distrik pertempuran timur ini memiliki masalah internal dan eksternal, sehingga sulit untuk benar-benar mengonsolidasikan kekuatan tempur yang cukup untuk melawan. Meskipun distrik-distrik pertempuran lainnya telah mengirim pasukan untuk datang, saat ini kekuatan militer satu distrik pertempuran tidaklah cukup. Terlebih lagi, tingkat teknologi industri dari binatang tempur mekanik berbentuk kelabang itu jauh lebih rendah daripada makhluk mekanik dari ras Changyuan. Hanya keunggulan perisai energi saja sudah membuat mereka berada dalam posisi pasif mutlak. Untuk menghadapi beberapa makhluk mekanik kecil, mereka mungkin masih bisa diandalkan. Namun, ketika mesin perang yang lebih besar muncul di medan perang, kelabang-kelabang itu benar-benar jatuh KE posisi yang merugikan. Di antara makhluk mekanik tempur, ada sejenis senjata tempur yang tingginya lebih dari 20 meter. Kaki mereka dilengkapi dengan roda gigi, tetapi mereka juga bisa menumbuhkan 8 lengan mekanik seperti gurita untuk bertempur di berbagai medan. Bagian atas tubuh mereka adalah tubuh humanoid dengan 4 lengan. Mereka tidak hanya dapat menggunakan meriam energi laser berkaliber besar, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, 4 tinju besi raksasa itu dapat dengan mudah meratakan sebuah kereta api. Dalam pertempuran jarak dekat, perbedaan tingkat teknologi langsung terlihat. Bahkan, binatang tempur mekanik yang 7-8 kali lebih besar dari senjata tempur, ketika benar-benar bertabrakan, mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, pelindung mereka langsung hancur. Binatang tempur yang menakutkan itu menyerbu ke bawah tembok kota dan langsung masuk ke celah di tirai besi langit. Hanya dengan jatuh saja sudah menjatuhkan beberapa ratus prajurit manusia kadal. Bang Mu dan lain dengan cepat memblokirnya. Telapak tangan kanan Bang Mu terbuka. Sebuah bola energi kuning semi-transparan berkumpul di telapak tangannya. Lalu dengan cepat ia menekannya ke tanah. Seketika, energi tinggi menyembur keluar dari bawah senjata tempur, melemparkannya dengan keras. Namun, melemparkan 1 unit saja tidak cukup. Lebih banyak lagi senjata tempur yang menyerbu dari belakang. Mereka menggunakan metode paling primitif, yaitu membuka perisai energi untuk memblokir semburan energi dari binatang tempur mekanik, lalu membuka 4 lengan mereka, dan merobek-robek binatang mekanik itu dengan mudah seperti merobek-robek dendeng. Dengan oli mesin dan pecahan pelindung yang bertebaran di mana-mana. Mereka benar-benar berada di tingkat peradaban teknologi yang berbeda. Para prajurit manusia kadal terkejut. Kekuatan serangan manusia jauh melampaui imajinasi mereka. Kekalahan yang menghancurkan ini membuat mereka merasa putus asa. Di dalam istana, para petinggi kerajaan yang menyaksikan situasi di medan perang satu persatu tertegun dengan tubuh yang kaku karena ketakutan. Ini, peradaban apa yang menyerang kita? Kaisar Si meraung marah, menampar meja.
Aku tidak akan pernah percaya. Ini adalah pasukan dari negara manusia yang lemah itu. Lagi pula, dari awal sampai akhir, selain pria menjengkelkan yang mengenakan pelindung hitam, mereka tidak melihat satupun manusia generasi ke-6. Raungannya tidak bisa menutupi kepanikan di hatinya, karena lengannya sudah sedikit gemetar. Terlalu lama dalam kedamaian, bahkan seorang raja yang bijaksana pun tidak bisa tetap tenang. Ia bisa menerima kekalahan pasukan ekspedisi Kekaisaran Wuluan dalam pertempuran melawan peradaban lain, tetapi ia tidak bisa menerima api pertempuran yang membakar tanah airnya sendiri. Yang mulia, jangan khawatir. Pasukan dari berbagai distrik kota sudah datang untuk membantu. Ini bukan apa-apa. Seorang menteri menghiburnya. Pergerakan berbagai distrik kota berada di dalam pandangan mereka, dan mereka bisa melihat bahwa pasukan garda depan sudah tiba di bawah kota. Si Yi tidak menjawab, hanya menatap lekat-lekat pada proyeksi raksasa di depannya, berdoa dalam hati. Pada saat yang sama, matanya sesekali melirik ke arah langit. Di atas Kekaisaran Wuluan, di dekat daratan, ada sebuah bola raksasa yang terbentuk dari rantai pengikat dunia. Paman Kaisar Zhenglou, kamu harus menyelesaikan pertempuran ini secepatnya. Semakin lama kita menunda, semakin parah kerugian yang diderita rakyat Kekaisaran Wuluan. Si Yi diam-diam berdoa. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kunci untuk menentukan hasil perang ada dua. Yang pertama adalah keunggulan persenjataan yang berasal dari tingkat peradaban, dan yang kedua adalah kekuatan para individu terkemuka. Bahkan dalam banyak kasus, yang terakhir akan jauh lebih penting. Karena yang bisa melawan individu terkemuka biasanya hanyalah individu terkemuka lainnya. Pasukan mekanik dengan cepat melewati tembok kota dan membantai pasukan manusia kadal di dekatnya. Makhluk-makhluk baja yang tak dapat dihancurkan ini pernah mengundang pengepungan dari seluruh aliansi manusia di tanah Furimons dan akhirnya berhasil mengatasi krisis besar. Namun saat ini, garis pertahanan timur yang lemah dengan mudah ditembus oleh mereka. Di atas tirai besi langit, seberkas sinar laser yang kuat jatuh satu demi satu. Meskipun telah terkoyak, kemampuan pertahanan mandirinya yang kuat tidak hilang sepenuhnya dan masih berfungsi sebagai pertahanan. Namun, jumlah pasukan mekanik terlalu banyak. Pemandangan mengerikan pun muncul. Setelah garis pertahanan luar ditembus, makhluk mekanik super besar yang tidak terhalang itu melangkah dengan langkah-langkah berat. Boom! Boom! Satu demi satu mendekati tembok kota. Kemampuan penghancuran mereka 100 kali lipat, atau bahkan lebih dari persenjataan perang lainnya. Semakin banyak makhluk mekanik membanjiri kota, dan pasukan manusia kadal berusaha keras melawan, sementara lebih banyak pasukan manusia kadal lainnya di sekitar mendekat. Perangkat tempur terbang tak berawak terbang seperti sekawanan lebah, dan peluru menghujani makhluk-makhluk mekanik itu seperti tetesan air hujan. Tetapi kemampuan pertahanan mereka terlalu tangguh, senjata laser akan diimbangi oleh perisai energi, dan amunisi biasa sama sekali tidak dapat menembus pelindung tebal mereka. Bom dan Rain serta yang lainnya merasa kedinginan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perang ini begitu cepat berubah menjadi pemandangan seperti ini. Pihak lawan tampaknya menargetkan kelemahan mereka dan menyerang bagian cacat mereka dengan keras. Menurut logika, tirai besi langit tidak mungkin dihancurkan secepat ini. Tetapi pihak lawan dengan paksa menghitung dengan cermat kemampuan pertahanannya, kemudian menyiapkan sarana serangan yang tepat. Seluruh proses serangan tidak ada hambatan sama sekali, seolah-olah telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya. Namun kenyataannya memang seperti itu. Semuanya berada dalam perhitungan yang sin-sin. Dengan simulasi perang, selama informasi yang didapatkan cukup, situasi medan perang dapat diprediksi sepenuhnya. Ini hanyalah situasi yang tak terhindarkan dalam prediksinya. Dan tidak hanya itu. Termasuk segalanya yang akan terjadi selanjutnya, tidak akan ada kecelakaan. Yang sin-sin tidak terus tinggal di pusat komando, karena saat tirai besi langit dihancurkan, dan pasukan mekanik dengan langkah besi mereka melewati garis pertahanan tembok kota dan membunuh para tentara di dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Semuanya telah menjadi takdir. Tidak akan ada kecelakaan. Dan dia memiliki hal yang lebih penting yang harus dia lakukan, yaitu
pergi untuk melucuti sistem penghancuran diri, Kekaisaran Wuluan. Dia berbalik dan melihat KE arah Labrador dan Profesor Da Vinci. Tuan berdua, tolong ikut saya. KE Kota Kekaisaran, Kekaisaran Wuluan. Di sisinya, ada seorang prajurit wanita bertubuh kekar. Dia adalah manusia asing tingkat Epsilon dari distrik Barat Daya, Bam, Sang Buddha Salju. Dengan kekuatan yang Sin saat ini, dia juga memiliki peluang menang yang sangat tinggi untuk menjalankan misi sendiri. Namun, kali ini, untuk memastikan tidak ada kesalahan, Zhang Yi telah melakukan langkah-langkah keamanan untuk setiap manusia asing yang menjalankan misi. Yang memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat yang kuat dan dapat menjadi penjaga yang Sin adalah Bam. Adapun orang lain di dalam tim, mereka semua memiliki misi masing-masing. Misi yang paling berat, tentu saja, dijalankan oleh Yang Sin dan Brian. 3 manusia asing tingkat Epsilon dan anjing, ditambah seorang ilmuwan gila yang kekuatannya tidak diketahui, tetapi jelas tidak bisa diremehkan. Kombinasi seperti ini untuk mengendalikan sistem penghancuran diri Kekaisaran Wuluan barulah cukup aman. Baik, ini sangat menantang, bukan? Ayo kita pergi. Profesor Da Vinci tampak bersemangat. Dia sangat menyukai petualangan yang seru dan mendebarkan seperti ini. Sebelum bertindak, dia mengangkat pergelangan tangan kanannya. Di sana ada sesuatu yang mirip jam tangan. Profesor Da Vinci hanya menekan tombol di jam tangan. Dan dari jam tangan itu, tiba-tiba terbentang lapisan membran transparan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bagus sekali, ayo kita pergi. Yang Sin melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa ini? Apakah ini pakaian perang teknologi terbaru dari Columbia? Profesor Da Vinci tersenyum aneh. Tidak. Ini adalah paten pribadi saya. Bagaimana mungkin saya dengan mudah membiarkan mereka menggunakan hal-hal yang benar-benar bagus? Brian diam-diam menjelaskan, terutama karena biaya pembuatan pakaian perang super ini terlalu mahal, dan itu karena profesor menggelapkan banyak biaya penelitian. Kau diam saja! Beberapa orang meninggalkan pusat komando, dan garis depan pertempuran sedang berkobar. Retakan yang awalnya sudah dihancurkan menjadi semakin besar karena serangan terus-menerus dari pasukan mekanik. Saat ini, telah berubah menjadi celah besar sepanjang 1 kilometer. Yang Sin dan yang lainnya hanya melirik KE arah pasukan binatang buas manusia kadal yang berkerumun di depan, dan para prajurit manusia kadal biasa. Lalu mereka memilih arah lain untuk memasuki wilayah Kekaisaran Wuluan. Tidak ada lagi urusan mereka di sini, pasukan lain dari Huaxu akan membereskan tempat ini. Yang Sin membawa Bam mengaktifkan mode tak terlihat pada baju zirah luar dan langsung menuju KE area kota Kekaisaran. Brian dan Da Vinci juga meniru. Di hari biasa, mode baju zirah ini tidak bisa lolos dari deteksi jaringan mata langit. Tetapi sekarang, api perang di garis depan berkobar dan di mana-mana menjadi kacau karena ledakan dewa kematian cinta yang dipicu oleh Zhang Yi, sehingga mereka bisa menyusup di tengah kekacauan. Tembok kota hancur, dan semakin banyak makhluk mekanik membanjiri kota seperti banjir. Tujuan mereka sangat sederhana, menghancurkan semua manusia kadal yang mencoba melawan, dan mesin perang yang mereka kendalikan. Namun di belakang mereka, 50.000 pasukan gabungan Huaxu yang siaga, memiliki lebih banyak misi. Pertama, memusnahkan semua kekuatan hidup Kekaisaran Wuluan. Kedua, memusnahkan seluruh ras manusia kadal di Kekaisaran Wuluan. Dengan perlindungan dari pasukan mekanik, mereka menyerbu KE dalam wilayah Kekaisaran Wuluan. Suara ledakan mekanik, kekacauan senjata laser yang menyebar, membuat tempat ini telah berubah menjadi pemandangan neraka. Sebagian besar pasukan manusia kadal telah tewas dalam ledakan sebelumnya, dan jumlah prajurit yang tersisa ternyata kurang dari 20.000. Namun meskipun demikian, para prajurit yang secara alami memiliki kualitas tempur super kuat ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Namun, yang datang KE sini hari ini sama sekali bukan prajurit manusia biasa, melainkan seluruh Huaxu, yang terbaik di antara yang terbaik. Menghadapi musuh dengan ukuran 2 atau 3 kali lipat dari mereka, mereka mengambil senjata dan maju untuk bertarung.